4 berarti itu 16:34 ya, lebih 10 menit ya. Betul. Dari fakta nyataan. Kematian Brigadir Ridal Ali Tommy menjadi sorotan publik dan masih menyimpan misteri. Brigadir Ridal Ali Tommy atau yang akrab disapa Ali diduga tewas dengan luka tembak di bagian kepala di Jalan Mampang Perapatan 4 RT 1 RW 2 Kelurahan Tegal Parang, Mampang, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Terkait kejadian ini, polisi menyebut Ali lalai lantaran membawa senpi saat cuti. Kasih Humas Polresta Manado Ibda Agus Haryono mengatakan pada saat cuti almarhum semestinya tidak membawa senjata api. Hal itu ia sampaikan pada Minggu 28 April menanggapi teka-teki senpi yang ditemukan di dekat Ali. Lebih lanjut, Haryono menjelaskan bahwa sebelum kejadian Ali sempat mengajukan izin untuk menjenguk kerabatnya di Jakarta. Sesuai dengan SOP, Ali seharusnya menitipkan senjata itu ke bagian logistik Polresta Manado sebelum melakukan cuti kerja. Haryono pun menjelaskan saat ini pihaknya tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait peristiwa ini. Di sisi lain, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Pol Yudiawan pun langsung memerintah jajarannya ke TKP untuk mengungkap secara pasti penyebab tewasnya Brigadir Ridal Ali Tommy. Sejauh ini polisi menyebut berdasarkan hasil penyelidikan sementara, Brigadir Ali meninggal karena bunuh diri. Ratusan pemukim Israel mendadak menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Peristiwa ini terjadi pada Minggu 28 April dalam rangka merayakan Hari Raya Yahudi. Sebanyak lebih dari 500 pemukim menggeruduk Masjid Al-Aqsa dari gerbang Mugarbah dan melakukan aksi provokatif serta melakukan ritual Talmud di halamannya. Hal itu diungkap oleh Departemen Wakaf Islam di Yerusalem. Lebih lanjut, Departemen Wakaf menyebut para pemukim mendatangi Masjid Al-Aqsa ditemani dengan polisi Israel. Polisi Israel pun turut memperketat wilayah tersebut selama seminggu. Sebagaimana diketahui, ketegangan telah meningkat dalam beberapa hari terakhir di berbagai bagian kota tua yang diduduki Israel sejak hari pertama Passover yang dimulai pada hari Senin 22 April lalu. Ratusan pemukim ilegal memaksa masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa di bawah pengawasan ketat polisi Israel. Kemudian, pada hari Kamis, hampir 1.700 pemukim ilegal Israel masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa dalam momen perayaan Paskah. Dikutip dari Al Jazeera, alasan orang-orang Yahudi itu menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa karena dijadikan sebagai Temple Mount atau Gunung Kuil. Mereka percaya kuil Yahudi pertama kali didirikan di lokasi tersebut. Pukul 11-an dengan ketentuan maksimal permohonan itu berbasis dapil. Kalau dapilnya 2, maksimal boleh 20 menit untuk satu permohonan. Tapi kalau permohonan dapilnya 1, maksimal 10 menit. Kalau dapilnya 3 atau 4 kali 10 saja, itu maksimal. Kalau bisa dikurangi, alhamdulillah. Itu untuk hari ini. Itu pertama. Yang kedua, perlu ditegaskan kepada semua yang hadir dalam ruangan ini, yang mengikuti persidangan hari ini, karena ini ada pemohon dari P3, dan ada juga mungkin pihak terkait terhadap P3, diberitahukan bahwa posisi Pak Arsul itu akan tetap mengikuti persidangan, tapi tidak akan menggunakan hak untuk memutus. Oke, clear ya? Beliau tidak akan menggunakan hak untuk memutus permohonan ini, dan semua yang bersentuhan dengan P3, apakah itu pemohon maupun pihak terkait, beliau nanti tidak akan mendalami kalau memang ada sesi pendalaman nanti. Nah itu perlu di-clear. Kalau beliau tidak ikut, maka akan menyebabkan forum atau quorum hakim di masing-masing panel menjadi tidak cukup. Oke ya, clear semua ya? Kalau ada yang mau mempertanyakan, sekarang dipertanyakan, nanti jangan setelah selesai dipersoalkan nanti. Jadi posisi beliau akan mengikuti persidangan, tapi tidak akan memutus untuk semua perkara yang pemohonnya P3, yang pihak terkaitnya juga ada P3. Clear? Ya Pak Abed ya? Bu Loli ya? Ini perlu juga ditegaskan nanti. Kita ini Hakim Konstitusi ini posisinya berada juga pada posisi salah-salah sedikit dilaporkan ke MK nanti. Nah itu, supaya lebih clear dari awal. Pertama, sekarang kita persilakan kepada pemohon perkara nomor 102.
Silakan. Partai Kebangkitan Nusantara. Partai Kebangkitan Nusantara, Majelis. Oke, baik. Begini, kenapa ini didahulukan? Karena menyangkut pihak terkait PSI, maka ada hakim konstitusi yang mestinya di panel 3 untuk perkara ini tidak bisa mengadili. Oleh karena itu, sementara digantikan panelnya oleh Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah. Ya. Baik, sebelum saya minta pemohon untuk menyampaikan permohonannya, maka ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, penyampaian pokok-pokok permohonan, karena pokok-pokoknya saja tidak perlu dibacakan seluruhnya, karena Mahkamah telah mempelajari, mengkaji, dan sudah membuat beberapa catatan untuk bisa didalami. Kemudian nanti memeriksa dan mengesahkan alat bukti untuk khusus perkara 04 dulu. Kemudian kita beritahukan sidang selanjutnya. Kemudian akan diskorsing untuk hakim nanti berganti. Hakim panelnya Prof. Guntur digantikan Prof. Anwar Usman nanti. Kemudian pihak pemohon bisa meninggalkan tempat setelah tahu kita umumkan kapan sidang lanjutannya, ya. Jadi sudah clear, sudah kita beritahukan. Baik, kita mulai, Bro. Pihak terkait terlambat. Ada pihak terkait terlambat ya? Silakan. Pihak terkait atau pemohon ini silahkan diatur petugas. Satu persatu partai politik merapat ke koalisi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Satu diantaranya adalah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS. Namun kehadiran PKS di koalisi Prabowo Gibran ini langsung mendapat penolakan dari Partai Gelombang Rakyat atau Gelora Indonesia. Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Siddiq mengungkap alasan partainya enggan menyambut PKS bergabung dengan pemerintah selanjutnya. Mahfuz menyinggung peran PKS yang selalu memerankan ideologis melawan pemerintahan. Ia juga mengungkit serangan PKS kepada Prabowo Gibran yang banyak memecah rakyat. Pernyataan itu disampaikan Mahfuz dalam keterangannya pada Senin 29 April 2024. Lebih lanjut, Mahfuz menilai PKS selama ini seringkali memunculkan narasi yang buruk terhadap Prabowo Gibran. Sehingga menurutnya, hal itu bisa membuat pendukung fanatiknya bingung melihat sikap PKS. Sebagaimana diketahui, sebelumnya sinyal PKS merapat ke pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka semakin menguat. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsyi mengaku telah menyiapkan kader-kader partai terbaiknya. Namun Abu menyebut bahwa PKS siap untuk berada di dalam maupun di luar pemerintah. Nama Brigadir Ridal Ali Tommy tengah menjadi sorotan publik. Ia ditemukan tewas tertembak di dalam mobil yang terparkir di halaman rumah warga di Jalan Mampang Perapatan 4, Jakarta Selatan pada Kamis 25 April 2024. Lantas seperti apa sosok Brigadir Ali ini? Imam Samsyuddin, 42 tahun warga Mampang Perapatan, mengungkap sosok Brigadir Ali. Ia tinggal tidak jauh dari rumah anggota Satlantas Manado tersebut. Imam mengatakan Ali merupakan sosok yang baik hati. Ia sempat beberapa kali berbincang dengan Ali. Selain dikenal baik hati, Ridal Ali juga dikenal kerap kali berbaur dengan warga setempat. Meski begitu, Imam tidak pernah mendengar cerita soal masalah pribadi yang sedang dialami oleh Ali. Sebagaimana diketahui, terungkap dari rekaman CCTV detik-detik mobil Alphard yang ditumpangi Ali masih terparkir di halaman rumah. Sementara itu situasi di sekitarnya juga kala itu tampak sepi. Terlihat hanya ada satu mobil berwarna putih yang terparkir di garasi rumah warga tersebut. Tak berselang lama terdengar suara tembakan yang diduga berasal dari dalam mobil Alphard. Setelah itu datang seseorang untuk melihat situasi. Namun ia tampak terkejut saat mengecek ke dalam mobil Alphard yang ditumpangi Brigadir Ali
di mana Brigadir Ali tampak sudah dalam kondisi tewas. Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro kepada wartawan di Polres Metro Jakarta Selatan pada Jumat 26 April mengatakan bahwa pihaknya sudah mengamankan barang bukti yang berada di TKP. Selain senjata api, polisi juga menemukan kartu identitas korban. Hingga saat ini pihak kepolisian juga masih terus melakukan penyelidikan terkait dengan penyebab meninggalnya Brigadir Ridal Ali Tomi. Sinetron Rio Rayvan resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkoba pada Senin 29 April 2024 hari ini. Ia ditetapkan sebagai tersangka setelah hasil pemeriksaan urin dinyatakan positif mengandung narkoba. Ia pun keluar dari ruang pemeriksaan dengan tangan terborgol. Selain itu, ia tampak memakai kaos dan juga topi berwarna hitam. Saat ditemui awak media, Rio bungkam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Wajahnya pun tampak ditutupi dengan masker berwarna hitam. Sebagaimana diketahui sebelumnya, penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap Rio di rumahnya yang berada di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur pada Jumat 26 April 2024 malam. Kepala Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indra Weni Panjioga mengatakan polisi mengamankan 3 paket kecil berisi sabu, ekstasi dan juga Parozalam. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan urin, Rio pun dinyatakan positif narkoba jenis amfetamin dan juga metapetamin. Batakapa Rio Rayvan rupanya baru keluar dari penjara setelah menjalani hukuman karena kasus narkoba pada Februari 2024. Meski mengaku hilaf, Rio Rayvan rupanya sudah terjerat kasus ini untuk kelima kalinya. Panji Yoga pun mengatakan bahwa Rio akan ditahan di Polres Metro Jakarta Barat untuk terus mendalami kasus ini. Kejadian ini resmi bunuh diri. Polisi akhirnya mengungkap penyebab pasti meninggalnya Brigadir Ridal Ali Tomi. Berdasarkan hasil forensik ditemukan luka tembak di pelipis dan terdapat patah tulang di kepala. Polisi pun menyimpulkan Brigadir Ali tewas karena bunuh diri. Hal itu disampaikan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dalam konferensi pers pada Senin 29 April 2024. Dalam kesempatan ini Bintoro mengungkap kronologi kejadian tewasnya Brigadir Ridal Ali Tomi yang berada di dalam mobil Toyota Alphard B1544QH yang dikendarainya di Jalan Mampang Perapatan 4 Kelurahan Tegal Parang Mampang Perapatan Jakarta Selatan pada Kamis 25 April lalu. Dalam mengungkap kronologi kejadian, Bintoro menampilkan bukti rekaman CCTV secara lengkap. Dugaan korban menembakkan senpi ke kepalanya semakin diperkuat dengan keterangan dari dokter forensik. Dokter forensik Asri mengatakan bahwa pihaknya melakukan beberapa pemeriksaan terhadap jenazah Brigadir Ali, mulai dari pemeriksaan ronsen, CT scan hingga pemeriksaan luar. Asri menjelaskan ditemukan 1 luka tembakan yang masuk di pelipis kanan dan 1 luka tembak luar pada pelipis kiri. Luka-luka tersebut sesuai dengan pola Brigadir Ali bunuh diri. Kemudian berdasarkan hasil ronsen juga menunjukkan adanya patah tulang kepala. Setelah dilakukan pemeriksaan luar tubuh, tidak ditemukan tanda kekerasan lainnya. Dengan demikian disimpulkan bahwa penyebab kematian Brigadir Ridal Ali Tomi karena bunuh diri. Polisi pun resmi menutup perkara ini. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Ya, setelah kami sampaikan bukti-bukti yang ada dengan kolaborasi secara komprehensif, baik itu dari kedokteran forensik, laboratorium forensik, maupun dari cyber, mungkin rekan-rekan bisa kita buka semuanya. Ya, memang kami sudah simpulkan ya, bahwa kejadian ini resmi bunuh diri, sehingga kami anggap perkara ini kami tutup, selesai. Mungkin demikian ya rekan-rekan sekalian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami dari Polres Metro Jakarta Selatan pertama mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya turut berduka cita pada keluarga korban, dan juga kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat kepada kami
untuk membuktikan apa yang terjadi. Insya Allah, sebagaimana yang menjadi amanat dari Bapak Kapolri kepada kami secara profesional dan secara prosedural kami laksanakan. Semoga ini kami bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Satu persatu pasukan pertahanan Israel atau IDF mulai membelot dari perang. Sebanyak 30 tentara cadangan brigade terjun payung IOF menolak melanjutkan invasi darat di kota Rafah, Gaza. Dikutip dari Al-Maiden pada Senin 29 April, penolakan itu dilakukan oleh puluhan anggota kompi terjun payung cadangan yang tergabung dalam pasukan terjun payung reguler. Mereka berdalih penolakan ini terpaksa dilakukan karena mereka merasa lelah menghadapi pertempuran yang tak kunjung selesai. Mengetahui hal ini, pejabat Angkatan Darat Israel pun bereaksi. Mereka mengatakan tidak akan memaksa personil cadangan untuk ikut terlibat dalam invasi darat di Rafah. Sebab operasi darat ini dinilai memiliki kesulitan tersendiri. Sebagaimana diketahui, penolakan perintah perang ini bukan kali pertama yang dihadapi pemerintah Israel. Sebelumnya pada awal April lalu, 100 tentara pertempuran Israel juga dilaporkan menolak perintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk melakukan wajib militer bersama dengan pasukan pertahanan Israel. Tak dijelaskan alasan mengapa ratusan tentara itu menolak perintah Netanyahu. Namun beberapa orang menilai kegiatan tersebut menindas orang-orang Palestina. Selain itu, sebagian dari mereka juga mengalami kesenjangan yang serius dalam peralatan profesionalisme dan kurangnya sumber daya manusia. Meski begitu, Perdana Menteri Netanyahu telah mengancam akan menjatuhkan hukuman bagi pasukan Israel yang menolak perintah wajib militer. Brigade Al-Qassam kembali melancarkan serangan ke wilayah Israel pada Senin 29 April 2024. Berbeda dari biasanya, kali ini pasukan Hamas beraksi dari Lebanon Selatan ke Israel Utara. Disebutkan serangan itu menyasar markas militer Israel di utara dan mengenai target yang sah. Hal itu disampaikan Brigade Al-Qassam dalam sebuah pernyataan di Telegram. Hamas mengatakan tindakan tersebut sebagai tanggapan terhadap agresi Israel di Gaza dan tepi barat yang diduduki. Serangan itu pun dikonfirmasi oleh Israel. Pasukan pertahanan Israel atau IDF menyebut ada sekitar 20 roket yang diluncurkan dari Lebanon ke wilayah Israel. Israel mengklaim sebanyak 13 roket berhasil dicegat. Selain itu, mereka juga mengonfirmasi tidak ada korban jiwa maupun kerusakan akibat peristiwa ini. Diketahui lebih lanjut, serangan roket terbaru ini terjadi ketika para perunding Hamas tiba di Mesir pada hari Senin, di mana mereka dijadwalkan untuk menanggapi proposal terbaru Israel untuk gencatan senjata di Gaza dan juga pembebasan sandera. Serangan ini pun menuai pujian dari kelompok Hizbullah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.